Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut, tak boleh kita mencela. Ya, wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Allah katakan pada Al-Quran, Allah membela orang-orang yang melakukan kebaikan semampu dia. Ya, kita nanti kita 3 saudara misalnya, yang satu fakir, kita kaya raya, yang satunya sedang-sedang, kita masih banyak, kita sedikit lihat saudara kita yang sedang-sedang ini ngasihnya dikit. Oh, itu tidak caku kau ni. Kenapa aku nak sekali bantu? Nah dia sedang-sedang, dia sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh kita mencela seseorang. Bahkan kita melihat orang miskin yang memasukkan misalnya ngasih masjid misalnya 1.000 dia masukkan, ketawa kita apa? 1.000 cuma. Tidak boleh ya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak ada satu pun jalan untuk mencela orang yang sudah berbuat baik. Tidak ada satu pun jalan, karena mereka melakukan kebaikan semampu mereka ya. Bisa dipahami kan? Untuk masalah perintah ini. Jadi kalau larangan, yang dilarang bukan perbuatannya saja, bukan inti perbuatannya saja, tapi sarananya juga dilarang. Tutup rapat-rapat sarana yang dapat mengantarkan ke perbuatan dosa. Sedangkan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita tetap kita datangkan, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Selagi kita mampu, lakukan. Kita tidak mampu, lakukan sesuai dengan kemampuan ya. Seperti itu. Kemudian disebutkan di sini oleh para ulama, mana yang lebih utama, melakukan perintah atau meninggalkan larangan? Para ulama mengatakan kedua-duanya penting, dan terjadi perselisihan di antara para ulama mana yang lebih utama. Yang mana kebanyakan para ulama mengatakan dua-duanya sama penting, tidak ada yang tidak penting. Akan tetapi kata para ulama, yang pertama, kalau ditinjau dari segi mudahnya, maka ya para ulama kita mengatakan yang lebih mudah adalah meninggalkan larangan. Kenapa? Karena ketika seorang melakukan perintah, itu ada pengorbanan, ada yang mesti dilakukan. Kalau meninggalkan larangan, cukup dia diam, tidak usah dilakukan. Ya, berzina dilarang, jangan datangi. Minum khamar dilarang, jangan dilakukan. Tapi kalau mendatangkan perintah, itu ada pengorbanan. Sehingga kata para ulama, kalau dilihat dari segi mudahnya, itu lebih mudah meninggalkan larangan. Tapi para ulama menyebutkan di sini itu tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Kata para ulama, ada beberapa poin, makanya disebutkan di sini juga ya, ucapan dari para ulama belakangan ya, ulama sekarang ya, bahwasanya memang benar kalau dilihat dari sisi mana yang lebih mudah, meninggalkan larangan lebih mudah. Kenapa? Cukup dia harus lakukan. Kalau melakukan perintah ini kan ada pengorbanan. Kalau kita mau sekolah tidak bisa, mesti ada pengorbanan. Untuk melakukan sholat 5 waktu sehari semalam, mesti ada pengorbanan. Kalau kita diam saja, kita tidak akan melakukan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan larangan cukup kita abaikan, selesai. Tapi kata para ulama, ini tidak mutlak, karena ada beberapa ya bentuk yang menjauhi larangan yang itu sulit, lebih sulit dari melakukan perintah. Dan disebutkan beberapa poin oleh para ulama, di antaranya tidak meratapi kematian, yang mana orang yang mati tersebut adalah orang yang sangat-sangat kita cintai. Apalagi perempuan, terkadang berat bagi yang untuk ya meninggalkan perkara-perkara semacam ini, kecuali orang-orang yang memang keimanannya sangat luar biasa. Ya, ini yang pertama kata para ulama, tidak meratapi ketika orang yang sangat-sangat dia cintai meninggal dunia. Ini terkadang sulit, ya, terkadang ya. Kemudian yang kedua kata para ulama, tidak berzina ketika dia berada satu ruangan dengan seorang wanita, kemudian dia justru digoda oleh wanita tersebut. Bukan dia yang menggoda, wanita tersebut yang menggoda, dalam keadaan wanita tersebut memiliki kedudukan, dalam keadaan wanita tersebut memiliki kecantikan, kemudian dia yang minta, dia yang goda, dia larang. Nah, ini berat, iya kan? Berat atau tidak? Kemudian yang berikutnya kata para ulama ya, tidak memakan harta-harta orang-orang korupsi, maksudnya di sini ya. Dia tidak korupsi dalam keadaan dia sedang mengurusi harta kaum muslimin, harta rakyat yang mana harta tersebut banyak. Dan kita bisa lihat ya berapa banyak orang-orang yang keluar-keluar di tahun 1998, sekarang mereka pun melakukan hal tersebut. Bukti, iya kan? Keluar-keluar bukan main. Dan di zaman itu, di zaman sekarang tidaklah lebih baik dari zaman itu. Dan itu memang sudah disabdakan oleh Nabi SAW.
Oleh karena itu cara salaf ya mengajarkan kepada kita bukan memberontak, bukan mendoakan keburukan kepada mereka. Doakan kebaikan agar mereka dapat hidayah, kemudian benarkan tatanan masyarakat kita. Ini tidak pengen pemimpin yang baik, tapi kita pun tidak baik. Karena pemimpin itu adalah cerminan masyarakat. Oleh karena itu para salaf mengajarkan kepada kita. Karena itu para salaf kita tidak ada mengajarkan kita untuk demo-demo, menghancurkan fasilitas umum, mengucapkan kata-kata kotor kepada pemimpin. Tidak ada kayak gitu. Yang diajarkan kalau pemimpin salah, datangi dia dengan cara yang baik sampai ke nasihat. Bahkan Nabi SAW afdhalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jahil. Sebaik-baik jihad adalah ucapan yang benar ya, ucapan yang adil kepada pemimpin yang zalim secara langsung dengan Nabi SAW. Jadi jangan kata-katain kita ini benar-benar. Sholat kita gimana? Masjid ramai, masjid banyak tapi jemaah ada yang ramai. Dan pengen pemimpin yang baik. Dia sama seperti orang yang masuk surga tapi tidak sholat. Pengen masuk surga tapi tidak sholat. Sama seperti itu. Ingin pemimpin yang adil, pemimpin yang luar biasa, tapi dia tidak pernah memperbaiki dirinya. Oleh karena itu di dalam ajaran salaf kita ini perbaiki. Kita dakwai ya, masyarakat, dakwai keluarga kita, dakwai tetangga kita, dakwai sahabat-sahabat kita. Ketika mereka baik, Allah akan datangkan pemimpin yang baik. Itu diajarkan oleh para salaf kita ya. Nah kemudian di antara perkara yang baru ya, di antaranya ketika seseorang sedang berdiam diri ya, di dalam kamarnya, dia kemudian dia memiliki ini setan gepeng ya, setan gepeng. Ini keadaan kita dan perbedaan keadaan kita dengan ulama di zaman dulu ya, kedekatan mereka dengan Al-Quran itu sama dengan kedekatan kita dengan HP di zaman sekarang. Maksudnya jauh sekali. Mereka dekat dengan Al-Quran, kita dekat dengan HP ya. Dan kita tahu bahwasanya ini sarana kebaikan tapi juga sarana keburukan ya, tergantung pemegangnya ya. Nah ketika seseorang dia sudah biasa melakukan perkara-perkara dosa ya, dia bertobat kepada Allah SWT, tapi dia tahu cara untuk membuka gambar-gambar atau video-video yang tidak dibenarkan di dalam syariat dalam keadaan dia di kamar sendirian, kemudian ada godaan, nah itu sulit bagi dia ya. Karena itu kata para ulama ya, ada beberapa perkara yang mana meninggalkan larangan itu lebih berat daripada melakukan suatu perintah. Tidak mutlak. Bisa dipahami kan? Bisa. Ya, jadi yang lebih mudah ya secara umum itu meninggalkan larangan ya secara umum ya. Tapi tidak mutlak. Karena ada beberapa larangan ya yang sulit ya untuk ditinggalkan daripada melakukan perintah. Jadi seperti itu kata para ulama. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran ya, tak kala Nabi Yusuf digoda ya dengan perempuan yang cantik jelita, memiliki kedudukan istri menteri ya, tapi qadar Allah tabaraka wa ta'ala menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bahwasanya Nabi Yusuf ini, Nabi Muhammad bersabda dalam hadis tentang Nabi Yusuf ya, kata Nabi SAW yu'ti nisful jamal ya, bahwasanya separuh ketampanan manusia itu semuanya diberikan kepada Nabi Yusuf. Sedangkan ketampanan kita Pak separuh pun tidak nyampe ya. Di seperempat pun tidak nyampe ya. Ini separuh ketampanan seluruh manusia, separuhnya Pak. Ini Nabi Muhammad bilang diberikan kepada Nabi Yusuf. Wajar dia perempuan ketika melihat Nabi Yusuf sampai ngiris jari jemari mereka dan tidak merasakan sakit, sampai mereka mengatakan ini malakut karim, ini adalah malaikat yang mulia kata mereka. Bukan malaikat Pak. Itu Allah sebut di Al-Quran. Ya untung Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah sebab Nabi Yusuf sudah berhasrat ya, tapi dia minta perlindungan kepada Allah, Allah menolongnya. Kemudian juga terbukti karena Nabi Yusuf robek baju bagian belakangnya, sehingga yang melakukan hal tersebut bukan Nabi Yusuf. Dan kisah-kisah orang-orang yang berada di dalam keadaan Nabi Yusuf seperti ini, keadaan sama maksudnya kan? Nah ini termasuk orang yang diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ini itu sulit Pak. Karena itu kata para ulama, bukan semuanya mudah ya. Ada yang lebih sulit daripada melakukan perintah, menjalankan perintah ya. Ada, contohnya keadaan yang dialami oleh Nabi Yusuf. Oleh karena itu Nabi bersabda di dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi ada 7 golongan
yang akan diberikan naungan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan dari Allah. Dari antara 7 golongan tersebut kata Nabi SAW, wa rajulun talabat imra'atun dzatu mansibin. Ada seorang lelaki yang mana lelaki tersebut diajak berzina pada perempuan dalam keadaan perempuan tersebut yang kata Nabi dzatu mansibin, memiliki kedudukan, ya. Kemudian wajamalin, memiliki kecantikan, wajahnya cantik. Ini diajak, Pak. Terkadang kan laki-laki ini jatuh ke dalam perbuatan zina, dia memang ngejar. Hanya dalam keadaan perempuan yang goda. Perempuan itu memiliki kedudukan, kemudian cantik. Dia ketika diajak faqal, lelaki itu berkata, "Inni akhafullah rabbul alamin." Sesungguhnya aku takut dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ini keadaan laki-laki bakal dinaungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maksudnya apa? Berat dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu lelaki bisa berhasil, ya, dari larangan tersebut, ya, dia akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, ya? Sudah. Lagi, ya? Sudah lagi. 1919. Nah, dari segi mudah atau beratnya. Nah, dari segi yang kata para ulama ditinjau dari zatnya, ya, maka yang lebih utama tentunya adalah mengerjakan perintah, ya, karena ada pengorbanan di antara para ulama. Ya, akan tetapi kalau seandainya, ya, sebagai ulama mengatakan, ya, kalau seandainya amalan itu amalan sunnah, maka mana yang lebih utama? Meninggalkan larangan daripada melakukan amalan sunnah. Tapi kalau amalan wajib lebih utama daripada, ya, meninggalkan larangan. Intinya Pak, semua ini mesti dilakukan oleh seorang muslim. Ini cuma para ulama di sini hanya memberikan kabar kepada kita mana sih yang lebih afdal, yang lebih utama. Tapi semuanya penting, bukan berarti yang ini afdal berarti ini boleh dilakukan. Ini contohnya Pak, ya, dosa paling besar adalah dosa syirik. Yang lebih parah, berarti bahwa syirik masih boleh? Enggak, bukan kayak gitu maksudnya. Nah, seperti itulah maksud para ulama. Bukan berarti ketika mereka mengatakan kalau seandainya perintah tersebut sunnah, yang lebih utama meninggalkan larangan daripada melakukan amalan sunnah. Tapi kalau amalan itu wajib, maka melakukan amalan wajib lebih utama dari meninggalkan larangan. Nah, maksudnya itu dari segi keutamaan saja, Pak. Bukan berarti boleh lakukan, bukan, ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada kita tambah sedikit saja di baru sholatnya. Wallahu a'lam. Apa ada dulu? Bisa macam-macam. Tunggu dia tuh.
Ngambil wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-9 tadi. Nah di sini Mbak, saya akan sebutkan salah satu kaidah fiqhiyah yang disebutkan oleh para ulama kita, dan kaidah ini disepakati oleh para ulama walaupun nanti penjabarannya mereka berselisih pendapat. Nah intinya Mbak, kaidah mereka yang pertama Mbak, ini dalam urusan ya menjauhi larangan. Kaidahnya adalah la haram ma'ad darurah. Tidak ada keharaman kalau seandainya dalam keadaan darurat. Ini kaidah yang pertama. Mereka merujuk kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? "Faman yadhurra fi makhmasatin ghayra mutajadil bil itsm." Dikata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan siapa yang terdesak karena kelaparan, dalam keadaan lapar, akhirnya makan hal-hal yang diharamkan, tapi tujuannya bukan bermaksiat, memang karena terdesak kelaparan ya, maka ada masalah kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, bahkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat ya banyak ya. Contohnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Jadi kalau seorang dalam keadaan lapar, kalau seandainya dia tidak makan dia bakal mati, boleh dia makan yang diharamkan? Boleh. Boleh. Tapi ingat para ulama memberikan dua syarat. Ada dua syarat. Tidak boleh Pak dikit-dikit lapar langsung makan haram. Ya, lapar. Ada apa misalnya? Iya. Sini banyak ada. Ada ya. Kalau di jalan indah setabrak langsung disembelih. Dan kayak gitu juga ya. Jadi ada dua syarat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, tidak ada alternatif lain. Ini syarat pertama. Memang tidak ada alternatif lain, tidak ada makanan sama sekali. Kemudian yang kedua ya,
dengan menerjang perkara tersebut, ya, terwujud apa yang dia inginkan. Kalau seandainya tidak terwujud, berarti tidak perlu. Misalkan duri dimakan, mati dia berarti. Tajam-tajam lupa kalau turunnya. Dua hal ini mesti diperhatikan oleh kata para ulama. Yang pertama, tidak ada alternatif lain. Contoh, misalnya seseorang berzina. Kenapa kau berzina? Tidak ada alternatif lain lagi. Lah ada alternatifnya menikah. Bisa dipahami, Pak? Ya, ini orang buyang ya. Orang bahlul. Tidak ada alternatif lain. Tidak kasih duit. Tidak ada, Pak. Allah akan kaya kan ya. Allah akan cukupi dia orang yang menikah. Ya, jangan khawatir. Dia berapa banyak saudara-saudara kita dalam keadaan fakir menikah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, Allah bantu. Ya, Allah cukupkan. Itu ada alternatifnya, ya. Berarti yang pertama tidak ada alternatif lain. Kemudian yang kedua, ketika dia menerjang perkara yang haram tersebut, memang tujuannya sampai. Jangan sampai dia menerjang tapi tujuannya tidak sampai. Ya, misalkan kelaparan yang dimakan duri-duri, ya, kemudian lupa kalau mati dulu maksudnya. Nah, ini kan bukan menyelamatkan diri ya, justru yang merusak dirinya. Ya. Nah, contohnya kata para ulama, misalkan seseorang yang benar-benar kelaparan di tengah padang pasir, dia tidak melihat satu pun, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada buah-buahan, tidak ada binatang yang halal sama sekali, dan dia sudah tidak tahan lagi, maka dia boleh ya makan ya hewan yang diharamkan, karena ini posisinya benar-benar darurat. Ya, karena ketika ada posisi dua hal, yang satu dia bakal mati, yang satu dia makan yang haram. Kata para ulama, diambil mana yang lebih kecil mudaratnya. Mana yang lebih kecil, dia mati atau dia makan yang haram? Dia makan yang haram yang lebih kecil mudaratnya. Karena seorang muslim itu berusaha, dia minta agar umurnya panjang agar dia bisa melakukan ibadah ketaatan kepada Allah SWT. Semakin banyak bisa melakukan kebaikan, yang melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Taala. Kemudian kata para ulama, bagaimana keadaannya kalau seandainya perjalanan itu jauh, bolehkah dia jadikan bekal? Ini bukan sekedar menyelamatkan. Kan ada orang hanya menyelamatkan diri, maka kemudian akhirnya dia jalan, dia keluar dari permasalahannya. Maksudnya mulai banyak orang, akhirnya dia bisa minta bantuan. Nah, kalau misalkan jauh, boleh dia jadikan bekal? Kata para ulama, boleh dengan syarat ketika ketemu makanan yang halal maka dia buang, ya. Seperti itu. Jadi jangan pula saya padahal dia sudah ketemu makanan yang halal, ya. Dia digurun misalnya, jalan bawa bekal yang diharamkan tadi, Pak. Tiba-tiba mamanya buah di sini. Ya. kurma. Capek ini bawa ke sana tadi. Ada kayak gitu ya. Makanya diharamkan tadi dibuang. Dia makan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang berikutnya, orang yang benar-benar kehausan untuk menghilangkan dahaganya, untuk menghilangkan dahaganya, maka dia mengambil khamar. Nah, boleh atau tidak? Dia benar-benar kehausan, ya. Kemudian dia justru mengambil khamar, ya. Boleh atau tidak ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi mayoritas jumhur ulama fikih untuk mengatakan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena khamar itu justru membuat tambah haus, bukan menghilangkan dahaga. Walaupun memang terjadi perselisihan, kan? Tapi jumhur ulama mengatakan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena khamar ini justru membuat orang semakin haus, bukan menghilangkan dahaga. Kecuali kata jumhur ulama, kalau seandainya ada sesuatu yang nyangkut di lehernya, di kerongkongannya maksudnya, kan? Ya, kemudian dia minum khamar untuk ya agar yang nyangkut tadi hilang, ya, jalannya, maka itu diperbolehkan. Bisa dipahami. Jadi para ulama itu luar biasa membahas sampai sedetail itu. Kalau sekedar kehausan tetap tidak boleh. Bisa cari yang lain. Ya, jangan khamar. Kenapa? Karena khamar justru membuat seseorang semakin haus, ya. Kemudian bagaimana berobat dengan perkara yang haram? Ini perkara yang berikutnya, ya. Berobat dengan perkara yang haram. Bukan dalam keadaan terdesak tadi, Pak. Beda lagi permasalahannya. Tadi itu terdesak. Dalam keadaan tidak ada makanan lain kecuali yang haram, maka dia makan, itu boleh, ya. Dua syarat tadi disebut oleh para ulama, tidak ada alternatif lain. Kemudian ketika dia makan, tujuannya tersampaikan, maksudnya dia selamat. Memang dia kenyang, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana keadaannya berobat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT? Maka di sini para ulama berselisih, ya. Kalau seandainya berobat dengan khamar, ini para ulama mengatakan
tetap tidak boleh. Kalau berobat dengan khamar. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan bahkan empat madhab dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad sepakat tidak boleh berobat dengan khamar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan innahu laisa bidawa'in. Sesungguhnya khamar itu bukanlah obat, kata Nabi SAW. Walakinnahu da', akan tetapi khamar itu adalah penyakit. Jadi kalau antum sakit, berobat dengan khamar, ya semakin sakit. Ini Nabi yang sampaikan. Sehingga para ulama empat mazhab sepakat ketika khamar yang dijadikan obat itu dilarang. Nah, para ulama berselisih pendapat kan, ketika seseorang berobat dengan perkara yang diharamkan, tapi bukan khamar, dalam keadaan memenuhi dua syarat yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, tidak ada alternatif lain. Yang kedua, ketika dia merobos perkara yang haram tersebut memang terwujud hasilnya, memang ada hasilnya, maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Malik mengatakan tetap tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Mereka merujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala anzalad da' wad dawa." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menurunkan penyakit dan menurunkan obat, ya. Wa ja'ala likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu, kata Nabi SAW, pasti ada obatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan fatadawu, maka hendaknya kalian berobat, kata Nabi SAW, wala tadawu biharam, dan janganlah kalian berobat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Tentu kita tahu contohnya asal madu itu bisa jadi obat yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam hadis Nabi. Kemudian habbatus sauda, ya, jintan hitam, itu bisa menjadi obat seluruh penyakit, kata Nabi, illal maut, kecuali kematian, kata Nabi SAW. Ya, maka ya pandangan dari Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Malik, ya, selain khamar tetap dilarang, ya, karena masih banyak ya obat-obat yang lain. Nah, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah membolehkan kalau selain khamar, tapi tetap dua syarat tadi dipegang. Tidak ada alternatif lain. Kemudian ketika menerjang hal tersebut memang ada hasilnya. Kalau tidak ada hasilnya untuk apa? Ya, tapi tentunya yang lebih selamat bakal khuruj anil khilaf, keluar dari perselisihan. Keluar dari perselisihan jangan. Ya, insyaallah taala ya janji Nabi tadi mengatakan dalam hadis, ya Allah SWT yang menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan fatadawu, kalau sakit berobat, jangan diam saja, Pak. Ya, itu diajarkan Nabi SAW. Di atas kasur kamu Pak sakit, berobat, tidak, masalah tawakal. Tawakal itu tidak seperti itu, ya. Tawakal itu, Pak, dua hal mesti dijalankan baru disebut dengan tawakal. Apa dua hal? Yang pertama, menjalankan atau melakukan usaha yang dibolehkan dalam syariat, ikhtiar, ya. Kemudian hasilnya serahkan kepada Allah SWT. Contohnya sahabat, kan, yang dia membawa unta di pelataran Masjid Nabawi. Kemudian dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah saya ikat unta ini, ya, ba'ir ini, jamal ini, kemudian aku tawakal kepada Allah, atau tidak perlu diikat, langsung tawakal kepada Allah? Maka Nabi mengatakan, i'qilha wa tawakkal. Ikat dulu, kata Nabi SAW, baru tawakal. Antum ke tempat masjid sering kemalingan motor misalnya, seringnya Pak kemalingan motor, tidak berhenti lagi. Tawakal kepada Allah, ditiup-tiup motor. Tidak umpan lah, Pak. Apa yang antum kayak gitu? Tidak umpan, ya. Antum kayak gimana pun tidak bakal umpan. Ya, antum harus melakukan hal-hal yang memang diperbolehkan dalam syariat, bukan ditiup-tiup, tapi digembok, dikunci, ya. Baru antum tawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini boleh Nabi untuk berobat, ya. Dan cara berobat dalam syariat banyak, ya. Contohnya misalkan dengan ruqyah, dengan makan makanan yang memang ada datang dari Nabi Tibbun Nabawi, atau misalkan sudah terjadi tajribah. Kata para ulama ada dua hal yang bisa kita lakukan ketika berobat. Yang pertama, Pak, Tibbun Nabawi ini memang wahyu. Ya, contohnya kayak habbatus sauda, ya, kemudian madu, asal, ya, kemudian apa lagi Pak yang datang dalam hadis? Bekam. Hah? Bekam. Nah, bekam, ya. Kemudian ruqyah itu Pak mungkin untuk usir setan baik. Ya. Ini banyak orang menganggap ruqyah untuk keluarkan setan.
Ruqyah itu obat baik itu untuk penyakit fisik ya ataupun gangguan tadi. Contohnya sahabat pernah meruqyah pemuka di sebuah Korea, di sebuah desa dengan surat Al-Fatihah, yang mana pada saat itu pemimpin kampung tersebut disengat kalajengking. binatang berbisa ya. Ada apa kalajengking yang sebuah riwayat ya. Nah itu dibacakan surat Al-Fatihah kemudian sembuh. Nah ini memang ada amal dari Nabi SAW. Yang kedua kata para ulama berobat dengan tajribah. Tajribah itu Pak sudah ada uji medisnya, ya. Misalkan dokter sudah melakukan riset, bahwasanya jari sehat, ya kulit sehat, ya. Lalu yang berobat dengan hal seperti itu. Tapi jangan antum katakan Ibn Nabawi, karena ada pada zaman sekarang yang itu jurus Rasulullah. Itu kan jurus Rasulullah. Di jurus Rasulullah ada hadis-hadisnya. Ya, seperti Habbatus Sauda ya. Itu obat, tapi memang sudah ada tajribah. Oleh karena itu jangan macam-macam. Ada rumput pinggir jalan dan obat bismillah makan mati. Ya, harus ada dua hal ini ya. Yaitu untuk mencontoh apa yang disebut oleh Rasulullah karena wahyu. Tidak mungkin salah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau antum makan madu kok antum malah aneh-aneh, mungkin madu itu sudah dicampur dengan gula aren atau gula yang atau semacamnya. Itu banyak penjual-penjual yang tidak amanah. Maka kalau antum ingin minum madu, carilah tempat-tempat yang amanah atau antum ngambil langsung. Susah langsung ya. Kecuali orang-orang yang sudah terbiasa ya, atau antum langsung datang ke petani ya, pasti ada dampaknya. Itu wahyu. Dan kita harus benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah Taala karena yang menyembuhkan adalah Allah. Ini cuma sebagai sarana untuk mengobati. Jadi ada perselisihan. Kalau khamar 4 mazhab sepakat tak boleh karena Nabi mengatakan itu kan obatnya ya walakin dah akan tapi penyakit. Jadi antara obat dan penyakit dalam bahasa Arab mirip-mirip kan. Kalau antum baca buku daun itu apa? Penyakit ya. Kalau dawa pun atau syifa itu obat. Oleh karena itu ada kitab yang bagus. Ya bagus untuk baca kitab karangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada dawa obat dan apa penyakit dan obatnya. Ya. Bagus itu, penyakit hati dan segala macam dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya ya. Ini kaidah masalah meninggalkan atau menjauhi larangan. Sedangkan kaidah tentang melakukan perintah itu kata para ulama la wajib ma'al ajzi. Tidak ada kewajiban ketika orang itu tidak mampu. Selesai. Itu baik. Kita lakukan semaksimal mungkin. Ketika kita tidak bisa mendatangkan perkara wajib tersebut, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana hadis tentang sholat tadi, dia berdiri dalam sholat wajib itu rukun. Kalau tidak berdiri tidak sah sholat kita. Tapi kalau tidak bisa berdiri, Pak ini lantas nanti fakoidan gitu lagi. Tidak ada Nabi ngomong kalau seandainya kalian tidak mampu tetap berdiri gitu lagi. Tidak ada Nabi ngomong kayak gitu. Itulah bentuk bahwasanya agama kita ini indah dina yusrun. Ya sesungguhnya agama kita ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Sudah Allah kasih kemudahan, jangan dimudah-mudahkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Banyak kemudahan antaranya kalau kita tak menemui air atau kita sakit, kalau menggunakan air sakit itu semakin parah, boleh bertayamum. Itulah rukhsah kemudahan. Begitu juga mandi wajib, ya.